Dan Allah itu pasti akan memberikan kecukupan gitu ya ketika kita menikah gitu. Kadang ada keluarga yang misalnya kesulitan gitu ya sampai batas yang bawah banget, sulit gimana ya kok nggak terlihat pertolongan Allah. Yakin dulu sama Allah gitu. Apa nih Mbak? Ini baru dimulai gitu, it's just the beginning gitu. Ini baru dimulai kehidupan yang sebenarnya baru dimulai, karena kayak ketika kita menikah kita kan menjadi diri kita yang baru dilepas dari orang tua kita ke pasangan kita gitu kan, dengan peran yang baru, dengan amanah yang baru, perjalanannya baru dimulai gitu. Jadi kalau saya tuh ngobrol gitu ya sama ayah bunda di Muslim Family juga pernah menyampaikan, kita tuh ketika berilmu kita kayak di dermaga. Kapal kita tuh masih di dermaga nih. Kita masih belajar. Kapal kita tuh isinya kayak gini, bekal kita kayak gini. Tapi kalau udah menjalankan rumah tangga, ini jangkarnya udah dilepas, kapal udah berlayar. Kalau nggak punya ilmunya untuk menahkodai kapal, bahaya banget. Ombaknya, Iya. karangnya yang harus diiniin, cuacanya, Bener, cuaca rumah tangga yang bermacam-macam itu. Darder Kita nggak punya, karena kita tidak membuat itu sesuatu yang penting untuk dibahas, bahkan nggak ada di dalam kurikulum kita. Kita menganggap itu sebagai sesuatu yang given, ya udah kayak berkembang biak gitu loh. Kadang kita tadi kan udah kita bahas ya Mbak, kenapa sih hal-hal isu-isu tentang keluarga tadi tuh bisa marak nih semakin kesini. Nah kalau dari Mbak sendiri, sebenarnya gimana sih caranya untuk kita atau ayah bunda di luaran sana untuk meminimalisir berita-berita negatif tersebut, baik itu untuk dirinya sendiri maupun supaya keluarga-keluarga terdekatnya atau anak-anaknya juga tidak terkena isu-isu tersebut gitu, mengalami hal-hal tersebut. Boleh Mbak kira-kira gimana sih caranya? Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau nanggapin tadi ya, misalnya gimana biar kita nggak kena berita-berita negatif itu, ataupun misalnya biar nggak menjadi pelaku juga gitu ya. Ya pasti kita harus punya ilmu keluarga, ilmu membangun keluarga. Kita harus membentengi keluarga kita dengan ilmu. Nggak mungkin kita pengen jago sesuatu tanpa ilmu. Betul gitu ya. Kayak kita pengen jadi jago satu ilmu tertentu yang di luar rumah aja kita butuh sekolah gitu. Yes, Apalagi mendidik peradaban ini gitu, lebih butuh ilmu yang lebih lebih tinggi derajatnya dibanding yang ilmu itu gitu. Jadi kita harus punya ilmu. Yang kedua adalah kita nggak boleh semata-mata percaya dengan apa yang disuguhkan di luar. Karena kan sebenarnya gambaran-gambaran negatif tentang keluarga itu semakin banyak digaungkan, semakin bikin orang jadi nggak mau berkeluarga kan. Iya, jadi overthinking Mbak sebenarnya. Iya, jadi ada juga gitu. pelemahan tentang institusi keluarga. Padahal cara membangun peradaban ini itu ya memang dengan cara berkeluarga, itu yang sah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan menikah laki-laki dan perempuan. Artinya apa? Kita harus yakin kalau Allah itu nyuruh kita berkeluarga, Allah itu nyuruh kita menikah, Nabi itu juga menikah. Pasti Allah itu juga akan ngebantu setiap orang yang menikah. Itu dulu harus yakin. Gitu. Jadi sesuatu yang Allah perintahkan itu pasti ada bantuan Allah di sana. Sesuatu yang Allah larang pasti Allah tuh ada tandanya gitu. Maksudnya Allah tuh pasti kasih tahu, ikutin ini, pasti Allah bantu. Jangan ikutin ini, pasti ada bahayanya. Itu harus kita yakini. Karena ketika kita nggak yakin, seberapapun gitu ya, kita berusaha, kalau kita nggak yakin ya nggak akan nyampe gitu, nggak bisa. Sama dengan berkeluarga, kita harus yakin bahwa pasti ada pertolongan Allah. Dari kesulitan-kesulitan kita membangun keluarga, mendidik anak, itu pasti ada pertolongan Allah di sana. Itu harus kita yakini dalam diri kita. Dan Allah itu pasti akan memberikan kecukupan gitu ya ketika kita menikah gitu. Kadang ada keluarga yang misalnya kesulitan gitu ya sampai batas yang bawah banget, sulit gimana ya kok nggak terlihat pertolongan Allah. Yakin dulu sama Allah gitu. Kalau sudah yakin, insya Allah nanti pertolongan akan datang. Tapi pertolongan itu harus dijemput dengan apa? Dengan berilmu gitu. Dengan berilmu artinya kita memilih apa yang kita serap gitu kan, memilih di mana kita berkomunitas ya bersama lingkungan kita gitu. Kita nggak asal nemplok di mana-mana, misalnya gini deh, kita untuk beli makan aja kita milih gitu kan. Iya, maunya yang bersih lah tempatnya gitu kan, terjamin. Nah, bagaimana dengan kita ngebangun keluarga kita? Kita harus milih juga dong, biar apa yang diserap masuk dalam keluarga kita adalah hal-hal yang baik gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita nggak batasin nih apa yang kita lihat, dengar, rasakan, sehingga itu jadi mempengaruhi diri kita dan keluarga kita gitu ya. Jadi kalau kita udah sorting nih, mana yang harus kita dengar, mana yang enggak, mana yang perlu kita lihat, mana yang enggak, mana yang kita kumpuli dan mana yang enggak, itu akan membentuk nanti keluarga kita, lingkungan kita gitu. Kayak gitu sih sebenarnya.
Oke, berarti kalau yang aku lihat ya Mbak ya, konsep berilmu ini tuh nggak cuma kita perdalam ketika mempersiapkan pernikahan ya. Kan sekarang banyak juga nih, apalagi di kalangan aku ya, yang teman-temanku juga banyak yang belum menikah pun aku gitu. Terus di situ tuh kebanyakan seminar pranikah gitu. Ternyata setelah ngobrol nih kita sama Mbak Ita, berkeluarga pun perlu juga ilmunya. Jadi belajar itu nggak berhenti ya Mbak ya. Jadi aku pernah dengar juga sih pepatah bahwa belajar itu proses seumur hidup, itu benar tuh Mbak ya. Benar ya, karena setiap kita berhasil belajar sesuatu, pasti kita perlu belajar sesuatu yang lebih lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi kayak udah di level 1, kita naik nih ke level 2. Dari yang tadinya single, kita naik belajar tentang keluarga. Keluarga yang tadinya mungkin belum punya anak, terus akhirnya naik lagi ya Mbak ya, ke yang punya anak. Luar biasa banget. Jadi tadi berilmu, kemudian pintar untuk memilih, dan kita perlu yakin ya Mbak ya. Tapi ini nggak sih Mbak, ketika kita sudah belajar, kita perlu juga mengamalkannya. Dan biasanya di situ bagian paling beratnya ya. Gimana tuh Mbak kalau dari Mbak itu sendiri proses pengamalan ini? Karena kalau belajar banyak nih Mbak wadahnya. Kayak salah satunya Muslim Dream Family nih. Teman-teman bisa cek di sosial media, kadang suka ngadain webinar tentang parenting, tentang komunikasi pasangan suami istri gitu ya. Nah, gimana proses pengamalannya Mbak? Karena biasanya setelah menyerap banyak, yang sulit itu adalah mengamalkannya dan istiqomahnya tuh di situ. Ya, jadi memang ketika kita berilmu, ujian ilmu itu di amalnya gitu. Oh, itu ujian ya? Iya dong, gitu. Seseorang itu kan diuji dengan apa yang dipunyai, ilmu di amalnya, harta di gimana dia spendingnya gitu kan. Nah sama ketika kita juga sudah berilmu, belajar ilmu tentang keluarga, nanti kita akan diuji gimana kita ngamalin itu gitu. Memang ya seninya di situ, seni hidup itu di situ. Sama kayak kita belajar apa aja sih sebenarnya, belajar masak kita udah tahu teorinya gimana. Pas kita praktek di dapur gitu kan, kita baru tahu bahwa oh ternyata kayak gini. Tapi itu lebih baik dibanding gitu ya, kita nggak punya ilmunya gitu. Bayangin kita mau masak, kita nggak tahu caranya pakai pisau. Wah, pisau itu bukannya berguna untuk kita, tapi malah bisa melukai kita. Sama dengan berkeluarga, gitu ya. Kita punya orangnya ada, gitu ya. Kita dan pasangan kita. Kemudian hamil, punya anak, anaknya juga ada, gitu. Tapi ilmunya nggak ada. Yang terjadi apa? Keluarganya penuh masalah kan? Nggak bisa menyelesaikan masalah. Ternyata ngobrol itu susah gitu kan, akhirnya muncul konflik-konflik ngobrol ya, nyambung gitu ya. Masuk anak ternyata susah, kolaborasi suami istri susah. Ketika kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya kartu yang harus kita keluarin, kapan ngeluarinnya. Nah ilmu itu adalah model kartu-kartu tadi, sehingga kita bisa tahu kapan pakai kartu apa. Nah banyak orang kemudian ngerasa rumah tangga itu kadang ya nggak sesuai sama ekspektasi mereka, karena tadi tidak menganggap rumah tangga sebagai satu perjalanan hidup. Dianggapnya rumah tangga sebagai sebuah ending. Marriage is not your ending of life gitu. Kadang teman-teman belum nikah menganggap bahwa puncak kehidupan aku tuh nanti adalah ketemu seseorang yang akan bersamaku gitu ya. Itu kayak semuanya akan selesai gitu ya menikah gitu ya. Padahal justru apa nih Mbak? Ini baru dimulai gitu. It's just the beginning gitu. Ini baru dimulai kehidupan yang sebenarnya baru dimulai, karena kayak ketika kita menikah, kita kan menjadi diri kita yang baru, dilepas dari orang tua kita ke pasangan kita gitu kan, dengan peran yang baru, dengan amanah yang baru, perjalanannya baru dimulai gitu. Jadi kalau saya tuh ngobrol gitu ya sama ayah bunda di Muslim Dream Family juga pernah menyampaikan, kita tuh ketika berilmu kita kayak di dermaga. Kapal kita tuh masih di dermaga nih. Kita masih belajar. Kapal kita tuh isinya kayak gini, bekal kita kayak gini. Tapi kalau udah menjalankan rumah tangga, ini jangkarnya udah dilepas, kapal udah berlayar. Kalau nggak punya ilmunya untuk menahkodai kapal, bahaya banget. Ombaknya, karangnya yang harus diiniin, cuacanya. Bener, cuaca rumah tangga yang bermacam-macam itu. Kita nggak punya amunisinya di dalam kapal kita. Jangankan ngadepin badai gitu ya. Bensin habis juga kita bingung gitu, kapalnya bisa tenggelam gitu dan seterusnya. Itu yang kemudian harus disiapin oleh masing-masing keluarga gitu. Dan jangan lupa ada godaan syaiton. Kadang kita tidak menyadari gitu ya, ketika kita berkeluarga itu, syaiton itu kan menyukai
hal-hal yang Allah haramkan dan tidak suka dengan hal-hal yang Allah Muliakan, yang iya suka yang Allah suka gitu. Jadi kalau kita menikah, setan suka nggak? Enggak. Kita didik anak dengan benar, suka Wah, nggak? itu jadi ini banget sih, Mbak. Gimana caranya si ibu ini marah-marah Betul. tiap hari? Gimana Misi caranya? baru buat setan-setan gitu, Iya, Mbak. gimana caranya dia bertengkar seuzon sama suaminya gitu kan? Nah, itu Overthinking harus gitu kita ya, Mbak. pasang dulu di kepala kita nih. Gitu. Karena kalau kita nggak sadar godaan syaitan itu, kita mah lost aja tuh ngadepinnya. Kita anggap bahwa itu emang bandel si anak kita, emang suami saya begini, emang istri saya begini. Kita nggak sadar siapa tadi yang bisikin kita kayak gitu gitu. Itu dulu. Nah, ketika kita sadar bahwa godaan syaitan tuh besar banget dalam kita membangun rumah tangga, kita akan membentengi diri kita untuk biar nggak gampang tergoda sama syaitan. Jadi kembali kepada pendidikan diri kita juga ketika kita bangun rumah tangga. Gitu, nggak bisa cuman mengharapkan ngandelin pasangan anak gitu. Berarti itu masuk di poin menjaga prasangka ya, Mbak ya. Tapi lagi-lagi kalau kita sendirian tuh rasanya berat nggak sih, Mbak? Apalagi kan kita juga punya gadget, punya sosial media masing-masing, dan sekarang tuh berita perselingkuhan, gimana kronologisnya, gimana ciri-ciri pasangan yang selingkuh dan sebagainya, itu kan gampang banget kita temukan ya, Mbak ya, bahkan tanpa kita cari. Jadi sering tuh yang bikin trigger kayak kayaknya ini mirip nih ciri-cirinya. Kalau dari Mbak Ita sendiri ada nggak sih tipsnya untuk ayah bunda nih yang lagi nonton untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Karena kadang kita udah menentukan nih apa yang mau kita konsumsi, kadang lewat aja gitu, dan lewatnya tuh kondisinya pas banget pas kita lagi mungkin di fase yang lagi sensitif banget. Jadi pas bahasa itu jadi mikir nih kemana-mana, jadi kok jadi overthinking, padahal biasanya ya biasa aja kayak gitu. Gimana Mbak kira-kira ada tips? Sebenarnya kita harus paham kalau kita itu lagi ngadepin sesuatu di luar diri kita, pastikan kita lagi dalam kondisi mindful. Kalau kita nggak lagi dalam kondisi mindful, apapun yang kita pegang akan jadi salah. Bales WA pas lagi marah-marah, ngetiknya jadi salah gitu kan? Ya, hatinya lagi ngamuk, buka sosial media, apapun segala macam diserap dalam kondisi energi yang marah gitu kan, dan seterusnya. Jadi pastikan kalau kita lagi kondisinya udah di dunia nyata itu lagi nggak baik banget, ya jangan tambahi dengan apa yang ada di sosial media. Stop dulu. Kita harus berani stop dulu. Dan yang kedua, artinya apa? Kalau kita lagi mau menyerap segala macam, pastikan kita dalam kondisi hati yang bersih. Kan nggak mungkin kita bisa menyerap segala sesuatu kalau hati kita tuh lagi kotor gitu. Jatuhnya nanti negatif ya, Mbak ya? Iya gitu, kita jadi menghubung-hubungkan sesuatu yang nggak perlu gitu, dan seterusnya. Makanya tazkiyatun nafs itu adalah PR masing-masing pribadi, dari saat single sampai udah menikah, sampai jadi nenek-nenek, sampai nanti kembali kepada Allah. PR tazkiyatun nafs itu adalah modal terbesar bagi setiap individu untuk bisa ngebangun keluarganya masing-masing. Kalau dari Mbak Ita sendiri nih sebagai leader Muslim Dream Family, ada nggak ke depannya program-program yang akan dibuat Muslim Dream Family untuk ayah bunda lagi nih di luaran sana? Mungkin boleh Mbak di-spill sedikit-sedikit, apalagi kan makin kesini isunya makin marak ya, kayak kok makin kayak gini gitu. Mau itu yang pelakunya pasangan suami istri, mau itu anak-anak yang di bawah umur, ada nggak Mbak kira-kira? Ya, jadi melihat beragam masalah yang ada, ya kita tuh pengen hadir ya. Muslim Dream Family itu pengen menjadi solusi gitu ya, walaupun mungkin belum bisa seluas itu gitu ya, tapi ya menjadi part of solution lah dalam masyarakat kita. Kita pengen bikin yang namanya program jaga keluarga. Menarik, jaga keluarga ini kita pengen jagain keluarga kita. Dengan kita jagain keluarga kita jagain keluarga orang lain juga. Luar biasa. Kenapa sih Mbak harus jaga keluarga? Maksudnya tadi kan ada nih program jaga keluarga ya, ayah bunda bisa di-highlight program jaga keluarga nih. Kedepannya Muslim Dream Family akan mengadakan itu. Kenapa akhirnya memilih untuk jaga keluarga, Mbak? Ya karena peradaban ini dimulai dari keluarga gitu. Baik buruknya peradaban itu dimulai dari sebuah keluarga. Baik buruknya sebuah bangsa ya dari keluarga-keluarga di dalamnya. Kebayang kalau misalnya kita pengen sebuah masyarakat itu baik, tapi isinya keluarga-keluarga yang nggak baik, ya nggak bisa gitu. Makanya kita pengen jaga keluarga, kita pengen kembaliin asas peradaban ini itu bermula dari perbaikan keluarga. Setelah perbaikan individu, perbaikan keluarga. Makanya kita
concern ke situ, kita jaga keluarga kita. Berarti peradaban itu sesuatu yang besar itu ternyata dipengaruhi dari hal sesederhana keluarga ya Mbak ya? Iya, sebenarnya keluarga itu ya nggak sederhana gitu. Oh iya, Selama sederhana ini sih. karena kita tidak membuat itu sesuatu yang penting untuk dibahas, bahkan nggak ada di dalam kurikulum kita menganggap itu sebagai sesuatu yang given, ya udah kayak berkembang biak gitu loh. Kadang kita nggak berpikir itu sebagai sebuah hal yang penting, tapi tanyalah kepada biologis, tanyalah kepada orang-orang yang concern terhadap alam. Perkembangbiakan itu hewan dan tumbuhan itu penting nggak menurut mereka? Penting banget gitu kan, sampai diteliti dan seterusnya. Sama dengan keluarga, apalagi manusia sebagai wakil Allah di muka bumi ini kan penting banget gitu. Kita kan nggak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Ya kita gimana mau misalnya peradaban kita lebih baik, Indonesia emas 2045 gitu ya. Sementara itu gitu, masalah keluarga itu semakin menggunung semakin hari gitu ya. Banyak banget. Iya, banyak banget gitu. Jadi ya kita nggak bisa gitu kalau kita cuman sekedar menganggap ya udahlah let it flow aja gitu. Pendidikan kita tidak concern ke situ. Makanya di dalam Muslim Dream Family kita pengen ada jaga keluarga ini yang nanti melibatkan masyarakat. Nggak cuman sekedar kita ngasih kepada masyarakat, tapi mereka juga dilibatkan. Wah, itu gimana tuh Mbak programnya? Mungkin boleh di-spill sedikit-sedikit biar ada nih gambaran dari ayah bunda yang nonton sekalian ya, biar preparing untuk bisa ikut serta ke program Jaga Keluarga ini. Iya, oke. Jadi Jaga Keluarga ini insya Allah nanti kita akan launching, kita pengen melibatkan elemen di dalam masyarakat kita, yaitu masjid. Sebenarnya. Jadi kita pengen menghubungkan masjid, keluarga, dan satu lagi panduannya Al-Quran. Jadi kita pengen kaitin nih. Jadi kita jaga keluarga kita dengan masjid dan dengan Al-Quran. Kenapa kok masih dengan Al-Quran? Karena ini adalah penjagaan yang diwariskan sama Rasulullah dari dulu sampai sekarang ya. Mau teori parentingnya apapun gitu ya. Tapi dua hal yang nggak boleh hilang di dalam keluarga kita adalah masjid dan Al-Quran. Makanya kita pengen gandolin itu. Selama ini mungkin kita ke masjid hanya cuma sekedar ibadah, pengajian-pengajian yang sifatnya berkaitan sama ibadah, berkaitan sama akhlak. Tapi bukankah seharusnya masjid-masjid kita juga menjadi tempat belajar membangun keluarga? Nah itu yang pengen juga kita ajak bareng-bareng masyarakat gitu ya. Kita kaitin antara masjid, keluarga, dan Al-Quran. Saya tuh pernah dengar gitu ya dari guru saya gitu ya, dari ustazah saya, bahwa sebenarnya kalau kita pengen membangun lingkungan yang kondusif gitu ya untuk anak-anak tumbuh, keluarga kita tumbuh, gimana sih cara menghasilkan generasi yang terbaik, kira-kira begitu ya. Kita tuh harus jaga 3M kata guru saya. Yang pertama itu 3M? Masjid, yang kedua madrasah. Ya, karena dalam madrasah itu ada guru. Ya, guru itu nanti berperan sebagai muadib, memberi adab ya, mengajarkan adab, muallim, memberi ilmu gitu ya. Kemudian ada maskan itu rumah. Jadi anak itu akan jadi bagus kalau dia di masjid bagus, di madrasah bagus, di rumah juga bagus. Itu harus sinergi ya Mbak? Iya, harus sinergi. Makanya kenapa kita mungkin anak bagus di rumah, tapi di sekolahnya nggak benar ya, susah. Betul. Gitu kan, di sekolah bagus, di rumah bagus, tapi anak itu nggak pernah dilibatkan ke masjid, nggak pernah ikut aktivitas ya, yang berkaitan dengan keumatan. Akhirnya dia menjadi self-centric, dirinya sendiri gitu. Jadi kita pengen itu dibangun bareng-bareng ya. Jadi Muslim Dream Family pengen ngajak masyarakat muslim untuk bareng-bareng kita bangun jaga keluarga kita gitu dari masjid. Luar biasa. Berarti stigma terhadap masjid ini hanya sebagai tempat ibadah, hanya sebagai tempat untuk kajian atau majelis taklim, itu juga perlu diubah ya Mbak ya. Karena banyak juga sebenarnya kadang suka sedih sih ngeliat masjid yang sepi itu kayak ya ramainya juga pas lagi azan aja, azan waktu sholat ramai, habis itu sepi. Itu kira-kira apa ya Mbak? Apa cita-cita dari program ini ketika masjid itu berhasil diberdayakan, dan apa mindset yang harus masyarakat kita nih, masyarakat Indonesia tahu, khususnya masyarakat muslim ya, tanamkan dalam mindsetnya supaya menjadikan masjid salah satu komponen yang akan membangun peradaban itu sendiri. Karena mungkin masih banyak di luaran sana yang mikir ya udah sih ke masjid buat sholat aja kayak gitu. Ya buat kalau ada kajian aja gitu.
Sebenarnya kalau kita belajar sejarah, belajar sirah Nabi, Nabi itu menjadikan masjid itu elemen utama pendidikan umat. Wah, Gitu. jadi pergerakan Jadi- ya, pusat pergerakan di sana. Jadi dulu ketika Nabi membangun Madinah yang pertama kali dibangun gitu, bahkan ketika Nabi hijrah yang pertama kali dibangun adalah Masjid Kuba kan ya, kemudian baru Masjid Nabawi. Artinya apa? Masjid itu sebetulnya adalah tolok ukur sebuah peradaban kecil ya, sebuah kelompok masyarakat muslim kecil itu tumbuh gitu. Jadi dari dulu gitu ya, dari dulu kalau misalnya di arsitektur nih ya, sedikit spill arsitektur. Kalau kita belajar peradaban muslim zaman dulu gitu ya, kota-kota kecil kuno muslim itu selalu model kotanya di tengah itu pasti masjid, kemudian rumah para gurunya, baru kemudian rumah masyarakatnya gitu. Bukan pasar ya, pusat pusat pasar kotanya itu perbelanjaan bukan, ya, Mbak ya, bukan. iya bukan pusat perbelanjaan, pusat kotanya itu. Pasar tuh ditaruh paling luar di dekat gerbang kota, karena itu berkaitan dengan orang luar, orang asing gitu. Nah, kalau misalnya kita mau didik di pusat kota kita itu adalah ya masjid, ilmuwan gitu ya, kemudian rumah. Nah gitu, kalau kita memahami sejarah itu bagaimana sebuah peradaban itu bisa tumbuh ya, peradaban mungkin yang generasi emas Islam dulu gitu ya, tumbuh gimana ya, karena cara membangun lingkungannya kayak gitu. Nah kita pengen mengembalikan masjid kita itu menjadi komponen utama di masyarakat gitu, nggak hanya didatangi saat sholat gitu, tapi masjid sebagai pusat berilmu. Bahkan beberapa tahun lalu tuh ada seorang ustadz menyampaikan waktu duha itu di zaman Rasul adalah waktu yang sangat penting dipakai untuk berilmu pada zaman dahulu. Sekarang waktu duha adalah waktu yang paling sepi di masjid. Jadi orang-orang udah mulai sibuk Mbak di jam itu kan, Iya, kan betul, pagi menjelang gitu. siang ya. Iya, makanya kita pengen ya, semoga dengan kita punya ide gitu ya, mengembalikan para keluarga untuk punya tautan hati ke masjid. Kan tolak ukur baiknya sebuah masyarakat juga apa? Masjid kan ya. Kalau masjidnya rame gitu ya. Betul. Apalagi tolak ukur bangkitnya muslim gitu ya. Masya Allah. Sholat subuh di masjid gitu ya. Sekali. Sholat subuhnya seperti sholat Jumat Iya, gitu kan. ramai ya Mbak Nah, ya. gimana kita menautkan hati itu kalau tidak ada program di masjid, nggak ada aktivitas di masjid? Makanya kita pengen suatu hari nanti kita melihat masjid kita itu bukan cuma sebagai tempat sholat, bukan cuma sebagai tempat anak TPA ngaji, tapi orang tuanya juga ngaji. Bukan cuma orang tuanya ngantar anaknya ke masjid untuk Betul. ngaji, tapi orang tuanya juga ngaji gitu ya. Kemudian bukan hanya mereka bisa nanya hal-hal ibadah kepada ustadz, tapi bisa tanya hal-hal seputar rumah tangga, konsultasinya di masjid gitu. Misalnya kayak gitu, karena ada pakar-pakar, ada para ustadzah yang kita ajak di masjid untuk bisa bantuin masyarakat yang kesulitan di situ, nggak punya solusi masalah untuk keluarganya, kita bantu dengan kita kumpul bareng di masjid. Masya Allah, berarti dari program Jaga Keluarga ini sendiri itu nanti ada narasumber-narasumber yang paham dengan ilmunya masing-masing ya Mbak Iya, ya? insya Allah kita pengen banget nih ya. Kan Muslim Dream Family ini kita punya tagline ya, Home for All Muslim Family. Kita pengen semua keluarga dijemput, yang cukup hidupnya, yang kurang hidupnya, semuanya punya rumah yang sama, Muslim Dream Family. Semuanya berhak mendapatkan ilmu parenting dengan harga yang terjangkau gitu ya. Semuanya bisa diakses, tapi syaratnya tadi kita niat untuk jaga keluarga kita, jaga keluarga orang lain juga. Oke, Masya Allah, tadi udah disampaikan ya Mbak korelasi masjid dan keluarga itu sendiri. Berarti kalau yang aku tangkap bahwa masjidnya harusnya hidup banget ya Mbak ya. Hidup baik itu untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, baik itu untuk ayahnya, terus untuk ibunya, bahkan untuk anak-anaknya. Tapi Mbak, sebenarnya apa sih manfaat kalau misalnya kita memahami keilmuan untuk berkeluarga itu sendiri? Emang sepenting itu ya? Dari tadi kan Mbak selalu mengulang tentang ilmu kita harus belajar, tapi apakah memang sepenting itu? Iya, ya seperti yang tadi udah kita bahas ya, bahwa dengan kita berilmu, kita tuh jadi punya istilahnya, jadi punya bekal gitu ya. Kayak misalnya kita tuh mau ujian nih, kita kan ngerjain soal-soal. Kalau kita nggak pernah belajar, bisa nggak jawab soalnya? Asal. Kalau kita sistemnya SKS gitu ya, kebut semalam tuh. Betul. Kira-kira jawabnya juga kebut-kebutan kan ya? Betul. Karena berusaha dengan ingatan yang ada semalam tadi gitu ya, kita berusaha jawab Yang mana gitu. nih? Iya, beda dengan orang yang nyicil belajarnya
setiap pekan, bab per bab dihayati betul, apa dinikmati gitu belajarnya, fase praktek latihan-latihan itu. Sama dengan berkeluarga, dengan kita punya ilmu, kapanpun soal itu Allah kasih kita bisa jawab. Gitu. Dan ilmu itu sendiri sebenarnya kapan Mbak waktu yang tepat untuk kita pelajari? Maksudnya apakah ketika kita masih single, ataukah on the spot nih pas lagi berkeluarga, ataukah ya udah nanti aja orang belum punya anak kok kayak gitu? Ya sebenarnya kalau dalam Islam sih kaidahnya ilmu sebelum amal gitu ya. Jadi harusnya sebelum berkeluarga ya berilmu menuju berkeluarga. Nanti ketika sudah berkeluarga, jadi kalau misalnya dulu tuh saya biasanya ngasih tahu juga ke teman-teman juga mendidik diri sendiri ya. Ketika mau berkeluarga, konsep tentang berkeluarga itu harus sudah kita pegang. Biar tahu nih mau kemana berlayarnya rumah tangga ini gitu ya. Arahnya jelas ya Mbak? Betul, arahnya jelas. Orang yang dipilih itu satu visi bersama gitu. Kalau nggak ada tujuan yang sama gimana? Betul. Nanti kapalnya berlayar nanti gontok-gontokan. Bawa ke sini, bawa ke sana gitu kan. Sudah satu kapal, kita perlu punya ilmu lagi menaklukkan badai-badai dalam keluarga itu gitu. Ya kan? Gimana cara berkolaborasi yang baik bersama pasangan, gimana cara didik anak. Mendidik anak kan tidak dimulai saat anak itu lahir. Mendidik anak itu ya mungkin ada yang bilang mendidik anak dimulai dari mendidik orang tuanya, iya. Tapi mendidik anak itu dari sebelum dia itu lahir. Artinya apa? Dari saat kita berhubungan dengan suami, gitu ya, mempersiapkan anak itu. Gimana melahirkan benih-benih yang solih-solihah kalau orang tuanya nggak solih, kan? Karena kita menganggap bahwa kayaknya romansa rumah tangga itu isinya kayak di film-film drama Korea gitu kan? Atau padahal orang-orang di influencer Mbak biasanya. Betul. Padahal di drama Korea nggak diceritain tuh gimana ketika mereka melakukan romansa itu kan nggak ada nuansa keislamannya. Oh iya betul. Kan? Terus kita pengen melahirkan anak-anak yang soleh barokah dari mana gitu? Contohnya tuh nggak ada gitu. Makanya kita harus punya referensi yang benar gitu sehingga ketika kita misalnya nanti hamil, ya benih yang menjadi janin itu adalah kualitas terbaik dari orang tuanya, kualitas kesolehan orang tuanya yang jadi benih itu gitu. Kemudian ketika misalnya udah mau lahiran, ilmu-ilmunya ya mulai tentang bagaimana ngasuh anak, bagaimana membesarkan anak, tumbuh kembang dan seterusnya. Itu terus nanti bertambah, anaknya usia dini belajar tentang bagaimana anak usia tamyiz gitu ya, 7 tahun ke atas seterusnya. Jadi kapan waktu belajar ilmu itu? Terus waktu belajar ilmu tapi bertahap. Jangan belum nikah belajarnya langsung nanti ketika anak dewasa ya kan, terlalu jauh. Jadi betul. Semuanya bertahap sesuai dengan fase yang kita lalui. Nah semakin fasenya bertambah, pelajarannya ditambah. Sehingga kita ya kayak gitu kan, nggak mungkin kita kelas 1 SD tiba-tiba ngerjain kelas 1 SMA soalnya kan nggak bisa gitu. Jadi emang harus bertahap, tapi bukan berarti nggak dikerjain sama sekali gitu. Cicil ya Mbak, satu-satu sesuai porsinya. Nih, kalau dari tadi yang aku simak nih, kayaknya Mbak Ita nih seorang pembelajar yang terus berapi-api dan bersemangat sekali gitu, kayak semangat belajarnya terus ada gitu. Mungkin boleh Mbak disampaikan juga tipsnya gimana sih cara kita untuk menjaga ritme agar selalu semangat dan mau untuk terus belajar gitu. Buat ayah bunda yang sudah berkeluarga juga maupun yang belum, karena proses belajar itu kan cukup melelahkan ya Mbak ya, apalagi yang aku bayangin gitu kayak kalau udah berkeluarga harus banyak yang diurus, entah suaminya, entah anaknya, entah keluarga besarnya. Tapi kita di satu sisi masih harus belajar juga. Mungkin dari Mbak Ita boleh disampaikan tips-tipsnya supaya semangat belajar ini terus ada gitu, walaupun kita sudah berkeluarga, banyak yang diurus gitu. Sebenarnya dorongan belajar itu akan bagus kalau muncul dari diri kita sendiri gitu ya, bukan dari eksternal gitu. Kita mau belajar karena kita ngerasa butuh. Kenapa kita ngerasa butuh? Pertama biasanya kadang orang ngerasa butuh karena kepepet, ya. Karena sudah di depan mata. Iya, sudah di depan mata gitu. Nah kalau udah kepepet ya jangan salahkan, nanti banyak trial and errornya, gitu kan. Maksudnya kalau udah mepet-mepet belajarnya ya harus siap dengan banyak kegagalan gitu. Atau yang kedua kadang orang tuh mau belajar karena sudah pernah gagal, gitu. Udah pernah ngerasain gagal seperti yang saya sampaikan tadi. Saya tuh udah ngerasain menjadi anak yang gak ada sosok bapak gitu ya. Saya udah ngerasain gimana sih rasanya tumbuh dengan kondisi harus banyak mengandalkan diri sendiri gitu ya, nggak bisa mengandalkan orang lain.
Kemudian ketika saya menjadi seorang ibu, saya juga ngerasain gimana ketika kita salah metode pengasuhan ke anak misalnya kayak gitu. Kadang kegagalan-kegagalan kecil itu atau kegagalan besar misalnya dalam hidup kita itu membuat kita jadi merasa saya butuh belajar. Nah kadang teman-teman juga menemukan momen itu, tapi jangan nunggu momen itu gitu. Ya kadang kita tuh by momentum ketemu nih momen-momen yang buat kita akhirnya kapok deh gitu. Nah kalau saya tuh sebenarnya kenapa sih mau belajar terus? Karena memahami resiko kalau saya nggak belajar gitu, resikonya itu banyak gitu. Visioner sekali ya. Resikonya apa nih? Resikonya apa? Kalau kata Imam Syafi'i kan kalau kamu nggak tahan pahitnya belajar, kamu harus tahan pahitnya kebodohan gitu. Betul. Jadi kadang kita nggak sadar kalau kita tuh bodoh gitu menghadapinya. Tapi kalau kita udah melaluinya, kita baru sadar dulu sebodoh itu ya gitu. Kenapa dulu bisa tersesat sejauh itu, nah seterusnya gitu. Karena kita udah ngalamin. Nah harapannya kita tanpa perlu ngalamin, kita udah ngelihat banyak fenomena masalah keluarga di luar, kita belajar. Oh biar nggak jadi keluarga yang kayak gitu, saya harus ngapain nih? Saya harus back to basic, belajar hal-hal yang paling esensial dalam mendidik keluarga itu apa aja. Biar saya nggak mengalami kegagalan yang sama yang terjadi pada keluarga lain, atau kegagalan yang pernah kita alami di masa lalu, atau kegagalan yang kita alami di masa sekarang saat kita keliru merespon ujian-ujian dari Allah buat kita gitu. Masya Allah, super sekali. Jadi seperti itu ya ayah bunda, salah satu tips menjaga ritme supaya kita mau terus belajar dari fase ke fase, dari level ke level. Nah karena kita sudah hampir tiba di penghujung podcast pada sore hari ini nih, mungkin boleh nih dari Mbak Ita untuk menutup diberikan closing statement dan sekaligus ajakan ayah bunda untuk mempersiapkan join di program Muslim Dream Family berikutnya. Ya Masya Allah ayah bunda, sebenarnya ini super random sekali ya isi podcast kita ini. Dari A sampai Z semuanya dibahas gitu. Daging banget. Masya Allah, amin gitu. Semoga banyak manfaatnya buat ayah bunda semuanya. Nah karena kita lagi ngomongin jaga keluarga, saya pengen pesenin lagi kepada ayah bunda bahwa menjaga keluarga kita hari ini itu sangat penting. Dampaknya mungkin kita nggak akan lihat sekarang, dampaknya baru kita lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ketika kita udah nggak lagi bersama anak-anak kita, ketika anak-anak itu udah dilepas keluar rumah, atau bahkan ketika kita nanti cuma bisa ngelihat dari jauh, bahkan udah nggak ketemu anak-anak kita lagi. Makanya jangan pernah merasa bahwa apa yang kita lakukan hari itu nggak ada artinya gitu, jangan. Yang kedua, manfaatkan kebersamaan yang sekarang ada bersama anak-anak itu untuk saling menjaga. Semua harus berperan. Ayah harus berperan, ibu harus berperan, anak juga harus berperan di dalam rumah itu, harus dapat tugasnya gitu. Dia harus tahu dia berperan sebagai apa, orang tua juga harus tahu. Karena dengan saling menjaga itu, kita akan bisa menghadapi berbagai badai di dalam zaman ini gitu. Kuncinya seperti itu sebetulnya. Makanya biar kita bisa jagain keluarga kita bareng-bareng, kita harus gandengan bareng-bareng di Muslim Dream Family, ikutin program jaga keluarga nanti. Super sekali. Nah untuk ayah bunda yang ingin berkolaborasi nih dalam rangka menghidupkan masjidnya sebagai salah satu sarana membangun peradaban, boleh banget ya Mbak ya kontak Muslim Dream Family di sosial medianya, di akun YouTube-nya, di Instagram-nya. Ada lagi Mbak, baru 2 itu ya? Oke, di situ ya. Atau mungkin yang punya kontak Mbak Ita langsung boleh langsung dihubungi Mbak. Boleh nih kita kolaborasi bikin program jaga keluarga di masjid dekat rumah saya. Gitu. Boleh banget teman-teman. Nanti insya Allah kita dari tim Muslim Dream Family akan mempersiapkan agenda atau program jaga keluarga sebaik-baiknya untuk di masyarakat sekitaran ayah bunda. Nah, menutup dari closing statement Mbak Ita, mengakhiri juga podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah menyimak. Terima kasih juga untuk Mbak Ita yang sudah sharing yang luar biasa insight-nya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya ya ayah bunda. Ini bisa ada manfaatnya ya untuk diri aku sebagai moderator di sini maupun ayah bunda yang mendengarkan dimanapun berada. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.